gedung balai kota di Belanda. Dikatakan Museum twin Sejarah atau Jakarta kembar. memiliki ruangan dan benda peninggalan di zaman peperangan Belanda hingga Jepang. Para pengunjung bisa masuk dari pintu timur dan langsung disuguhkan dengan prasasti tembok besar milik kebangsaan Jerman yang ditemukan di kawasan Pangeran Jayakarta, Taman Sari, Jakarta Barat. Di depan sisi kanan dan kiri terdapat meriam yang digunakan pemerintah Belanda untuk melawan pemberontak atau kerajaan lain yang berusaha meruntuhkan VOC. Kemudian, ada patung Hermes dalam sejarah bangsa Yunani. Patung itu adalah anak dewa Zeus dan ditemukan di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Di belakang patung itu, ada gedung bekas kantor pemerintahan Belanda atau kantor balai kota. Ternyata di bawah bangunan itu ada penjara untuk tahanan lelaki dengan pintu setengah lingkaran, panjang 6 meter, lebar 3 meter, dan tinggi hanya 1,70 cm. Para tahanan yang tinggi badannya lebih dari itu harus menunduk beraktivitas di dalam dengan kaki terikat batu bulat cukup berat. Mereka juga harus membuang air kecil atau besar di dalam ruangan tersebut karena tidak ada toilet. Dan dikatakan bahwa 83% ya jumlah tawanan yang berada di sini sebelum putusan pengadilan mereka meninggal dalam ruangan. Jendelanya itu doang Pak? Apa semua ada jendela? Semua jendela. Ini masuk ke wilayah penjara perempuan nih Pak? Ya, penjara wanita. Ini kurang lebih panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter, dengan ketinggian kurang lebih hanya 1,40 cm. Yang mana dulu Cut Nyadin, pahlawan dari Aceh, pernah mendekam di tempat ini selama 9 bulan. 9 bulan. Ya. Sama, tidak ada toilet dan lain-lain. Tidak ada. Gitu kan ya. Jadi balai kota ini dibangun setelah bangunan kedua, bangunan pertama dibongkar, bangunan kembali bertanggal. Kalau untuk inovasi Jakarta itu adalah pertama adalah 3.500 sebelum Masehi itu tentang masa Neolitikum, ya, dan Bruneian dengan rumah perunggu, ya kan, seperti itu. Dan kalau yang kuning itu kontak pertama dengan, jadi kerjasama antara kerajaan Sunda dan bangsa Portugis. Ini pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Yang perjanjian ini ditandai baru. Miniatur gereja Belanda baru, sebelumnya adalah gereja Belanda lama. Kenapa? Karena pada saat gereja Belanda lama di Batavia itu posisinya kecil gerejanya. Karena semakin berkembangnya kota Batavia, akhirnya dirubah, direnovasi menjadi besar tahun 1730. Sebenarnya kepada Sunan Gunung Jati. Namanya Putri Aung Tien. Teknologi ya, storage. Jadi dulu pedang ini digunakan untuk hukuman penggal. Iya. Gitu. Jadi memang sebagai tanda di pucuknya ada bawahnya tuh. Bisa dibuka untuk codok museumnya. Nah, door lock katanya sih, kalau door lock itu artinya di door dicolok gitu. Gitu ya. Itu Berapa Pak? kalau tahunnya saya kurang jelas. Kurang paham juga ya. Tapi ini yang jelas dari masjid ya, jadi di Tegal yang bernama Kiai Ronggo atau Kiai Rangga ya, yang datang ke kota Batavia menemui Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon. Jadi ini dia sebenarnya pedang-pedang virus ya, pedang Belanda ya, tombak-tombak yang dikatakan inilah senjata-senjata mereka yang dulu pernah digunakan untuk perang. Dalam artian seperti ini loh, gitu loh. Jadi memang kalau di luar itu kan kita bergaya Eropa ya. Dan Gubernur Jenderal untuk melihat serta mengendalikan jalannya hukuman mati. Kiri bawah ya, kiri bawah, plaza bawah tuh. Nah tadi tuh yang Om bilang tuh, itu apakah itu penjara ya? Itu bukan. Inilah uang-uang yang berlaku pada masa Hindia Belanda, masa VOC. Ada masa Jepang kan? Dan The Japas Bank ini masih Belanda juga ada. Belum ada kan? Tapi kalau untuk masalah uang itu ada di Bank Indonesia. Ini bukan ruang rapat, ini ruang sidang Om. Oh, ruang sidang. Ya, jadi kan tadi saya bilang bahwa gedung ini digunakan sebagai pohonnya kurang lebih 500 tahun. Ini tanpa sambungan Om. Tanpa sambungan, jadi dengan budaya Cina. Ya kan? ini Betawi. Beliung, jadi pada masa
Neolitikum tadi yang mereka yang tadi yang kapak beliung persegi. Meriam.